Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan dengan judul yang benar-benar mencintai kamu. Jadi kita akan baca sebuah pembacaan tentang yang benar-benar mencintai kamu. Karena bisa aja kamu berada di sebuah kondisi atau hubungan dan kelihatannya orang-orang di sekeliling kamu benar-benar semuanya mencintai kamu. Nah, kita akan baca siapa yang benar-benar mencintai kamu. Atau mungkin kamu berada di sebuah hubungan di mana kerasa orang-orang sekeliling kamu menyakiti kamu, membuat kamu sedih. Tapi belum tentu seperti itu. Bisa aja di antara mereka ternyata ada yang benar-benar mencintai kamu ya. Mungkin cara yang mereka lakukan bukan cara yang kamu inginkan, tapi ternyata mereka memiliki perasaan cinta yang tulus kepada kamu ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya tentang yang benar-benar mencintai kamu ya. Sekarang sama-sama kita fokus ke diri ya. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Yang benar-benar mencintai aku. Kembali ya, tanyakan dalam hati yang benar-benar mencintai aku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati yang benar-benar mencintai aku. Oke, kita akan mulai sama-sama. Tarotku akan tebar kartunya. Kita akan mulai dari 3 buah cerita ya. Kita punya 3 buah cerita, 3 buah kondisi ya. Untuk masing-masing kondisi, kita akan tambahkan 3 buah kartu lagi. Kita akan eksplorasi tentang siapa-siapa saja yang benar-benar mencintai kamu ya. Jadi untuk masing-masing kita tambahkan 3 buah kartu. Oke, kita sudah punya kartunya lengkap, kita sudah punya ketiga buah ceritanya. Kita akan baca ya. Cerita yang pertama. Ini untuk kamu dan dia ya. Yang berada di sebuah kondisi atau untuk kamu yang berada di sebuah kondisi atau lingkungan di mana seringkali kamu merasa disakiti, seringkali merasa dianiaya, seringkali merasa dikorbankan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Cerita dari Queen of Wands ini adalah cerita Queen yang kurang menyenangkan, di mana di kartu ini Queen of Wands harus seringkali menerima suatu perlakuan yang nggak sesuai hati dia, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Punya pasangan yang seringkali nggak jujur, nggak terbuka, ya tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena marah pun percuma, besok juga diulangi lagi. Punya lingkungan di mana lingkungan selalu menganggap kamu salah atau selalu disalahkan. Suatu kondisi yang nggak enak secara emosi ya, kartu Queen of Wands. Jika kamu berada di kondisi ini, cerita pertama ya. Selanjutnya cerita kedua ya. Kartu yang muncul adalah kartu Lovers. Ini untuk kamu yang berada di lingkungan di mana kamu merasa dicintai. Kamu punya orang-orang sekeliling kamu yang mencintai kamu. Kamu punya lingkungan yang menyenangkan dan bahagia. Ini berbanding benar-benar terbalik sama lingkungan pertama ya. Jadi untuk kamu yang berada di kondisi atau di lingkungan, kamu punya pasangan yang sayang kamu, teman-teman yang sayang sama kamu, keluarga yang mendukung dan sayang kamu ya, kamu lingkungan yang kedua ya. Kita akan masuk ke cerita ketiga ya. Ini untuk kamu yang berada di lingkungan yang penuh gengsi, di mana yang namanya jujur sama perasaan itu susah sekali. Yang namanya mengakui apa yang dirasakan itu susah sekali juga. Jadi untuk kamu yang berada di lingkungan di mana banyak manipulasi, banyak kebohongan, banyak ketidakjujuran. Nah ini dia. Ini cerita yang ketiga. Jadi kalau kamu berada di lingkungan yang manipulatif, saling nggak jujur, saling nggak terbuka, saling gengsi, bener-bener cerdik dan licik lingkungannya. Nah ini kamu masuk cerita yang ketiga ya. Kita akan mulai dari yang cerita pertama.
yang benar-benar mencintai kamu. Kartu pertama yang muncul adalah cerita tentang Pisces ya. Kemudian kartunya adalah kartu Knight of Cup. Kartu Knight of Cup bisa saja terkait dengan sosok yang usianya sama atau lebih muda. Ya, usianya sama atau lebih muda. Bisa aja kamu udah kenal sejak dulu, bisa aja orang dekat masa lalu. Terhubung kuat dengan zodiak Pisces, kemudian secara pencapaian atau finansial hidup dia sudah baik ya, karena kartu-kartu code card atau kartu royal atau kartu kerajaan nih finansialnya baik. Usianya bisa jadi sama atau lebih muda, kemudian dia punya histori mungkin di masa lalu dengan kamu, dan ini adalah orang yang benar-benar mencintai kamu. Di sisi yang lain, jika kita lihat lebih detail ya, kartu Cup dan kartu Sword ini punya kecenderungan untuk berwarna kulit sedikit terang ya. Selanjutnya kita akan mulai kartu yang kedua. Kartu kedua adalah kartu Empress ya. Di sini ada planet Venus yang menaungi dua buah zodiak, yaitu Taurus dan Libra. Ada indikasi kuat Taurus dan Libra karena kartunya mayor. Dia adalah orang yang mungkin di lingkungan kamu merasa disakiti, nggak nyaman, nggak dicintai. Tapi kehadiran dia ini yang membuat kamu merasa dicintai. Nah, jika kamu punya orang dekat yang mencintai kamu atau membuat kamu merasa dicintai dan zodiaknya adalah Taurus dan Libra, ini adalah indikasi kuat bahwa mereka adalah orang yang memang tulus dan benar-benar mencintai kamu ya. Kemudian selanjutnya, di sini ada kartu Towers ya. Di sini ada kartu Towers dengan planet Mars dengan zodiak Aries. Nah, ini dia. Kedatangan Tower ini seringkali membawa sesuatu yang disebut dengan tekanan, beban, ujian. Bukan kartu yang menyenangkan saat dia muncul dalam sebuah pembacaan. Namun kartu Tower di sisi yang lain, ini adalah kartu yang membuat kamu untuk sadar, untuk aware, untuk jadi kuat. Bisa saja mungkin kamu punya orang dekat atau punya seseorang yang kamu benci, kamu jengkel, kamu marah sama dia. Karena seringkali ngasih beban sama kamu, seringkali membuat kamu gak nyaman, seringkali menyakiti perasaan kamu. Tapi di sisi yang lain bisa saja bahwa orang ini sebenarnya adalah orang yang benar-benar mencintai kamu. Mungkin dengan cara dia yang gak sesuai hati kamu. Tapi si Aries ini juga indikasi kuat bahwa dia mencintai kamu ya. Diperkuat lagi karena dia adalah kartu mayor ya. Jadi di sini bahwa si Aries punya indikasi kuat mencintai kamu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke cerita yang kedua. Untuk kamu yang berada di sebuah lingkungan, di mana di lingkungan kamu ya memang kamu seringkali merasa dicintai. Kamu punya orang-orang yang sayang kamu punya orang yang cinta kamu, yang peduli sama kamu. Nah, siapa yang benar-benar mencintai kamu? Tapi kita akan lihat sama-sama. Kita mulai dari kartu yang pertama, yaitu kartu 8 Pentacle. Ini bukan kartu mayor, jadi kemungkinan ada indikasi bahwa dia berzodiak Virgo. Dia adalah orang yang selalu membantu kamu di saat kamu membutuhkan kehadiran seseorang. Jadi kalau kamu punya orang yang selalu bantu kamu, selalu berkata iya, apapun kamu butuh sesuatu, dia orang yang jarang sekali mungkin nggak pernah jawab enggak gitu, enggak. Tapi kalau kamu butuh bantuan, dia akan jawab selalu iya. Nah, orang ini, apalagi jika mungkin dia berzodiak Virgo, maka dia adalah orang yang benar-benar mencintai kamu ya. Kemudian untuk warna kulit, di kartu minor kita bisa lihat sedikit lebih detail karena dia kartunya Pentacle, dia berwarna kulit sedikit gelap ya. Kita akan lanjutkan kartu yang kedua. Di sini ada kartu King of Swords. Kartu ini terkait dengan Aquarius karena dia kartu royal. Berarti dia punya indikasi materi yang baik, cenderung ya materinya bagus ya. Yang tadi Knight aja udah bagus, apalagi yang King. Kemudian di sisi lain warna kulit cenderung cerah. Zodiaknya akan sangat kuat ke zodiak Aquarius. Di sisi yang lain dia orang yang cukup tegas, cukup kaku, bisa mengarahkan kamu. Dan bahkan kalau kamu punya sisi yang cukup sedikit nekat, nah dia orang yang benar-benar bisa menghandle kamu ya. Kemudian selanjutnya kita punya kartu Devil ya. Ada cerita dari Capricorn. Salah satu orang juga yang mencintai kamu, dia adalah orang yang bisa jadi punya zodiak kuat Capricorn karena dia adalah kartu mayor. Di sisi yang lain dia orang yang seringkali mengajak kamu untuk berani melanggar aturan-aturan yang mungkin selama ini kamu takut langgar. Dia adalah orang yang mengenalkan banyak hal-hal baru yang sebelumnya selama ini mungkin kamu belum berani lakukan. Nah, ada indikasi kuat karena cerita Devil yang memperkuat sisi negatif di dalam diri, tapi bisa jadi dia orang yang benar-benar mencintai kamu, biarpun dampak yang dia bawa dalam kehidupan kamu mungkin bukan dampak yang positif ya. Selanjutnya kita akan menuju ke cerita yang ketiga ya. Untuk kamu yang berada di sebuah lingkungan yang penuh intrik ya,
penuh ketidakjujuran. Nah ini dia. Yang benar-benar mencintai kamu, kita akan lihat. Yang pertama ada kartu Strength. Ini adalah cerita kuat tentang Leo ya. Dia orang yang menjadi inspirasi kamu, orang yang memberikan kamu keberanian untuk banyak peristiwa atau situasi di mana kadang-kala kamu udah merasa lelah dengan lingkungan kamu udah capek. Kamu udah pingin pergi yang jauh, tapi dia ngasih kamu semangat lagi. Nah jika kamu punya orang seperti ini yang kamu kenal dan kebetulan zodiak dia Leo, maka indikasi kuat dia adalah orang yang benar-benar mencintai kamu ya. Selanjutnya kita akan menuju kartu kedua. Di sini ada kartu Page of Cup ya. Ada indikasi kuat antara Cancer, Scorpio atau Pisces. Di sini bisa jadi usia dia itu relatif sama atau lebih muda daripada kamu. Secara finansial bisa dikatakan cukup baik dan dia memiliki warna kulit yang cenderung cerah. Nah ini dia. Dia adalah orang yang mencintai kamu. Selanjutnya kita punya kartu yang terakhir yaitu kartu 9 tongkat. Kartu 9 tongkat terkait kuat dengan Sagittarius. Tidak bisa dikatakan pasti Sagittarius karena kartu minor ya. Tapi ada indikasi dia seorang Sagittarius, dia orang yang dulu pernah PDKT bisa jadi sama kamu tapi akhirnya mungkin gak jadi atau kamu tolak. Dan dia belum menyerah untuk mendekati kamu. Nah ini dia. Jika kamu punya kondisi orang yang seperti itu atau orang yang kamu kenal seperti itu punya kisahnya sama kamu, nah bisa jadi dia orang yang benar-benar mencintai kamu ya. Untuk warna kulit kecenderungannya gelap ini ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita mengenai yang benar-benar mencintai kamu ya. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku. Subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Semoga pembacaan ini bisa membawa masukan yang positif untuk para sahabat. Kita jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Bye-bye.